teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah pendidikan inklusi dari kelas 3 DPG SD. Nah, di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Amanda Dwi Ramdhani Heriadi dengan NIM 1908650. Perkenalkan, nama saya Dinda Nur Aziza dengan NIM 1903429. Nama saya Puspita Hadani Tias, NIM 1901934. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke materinya aja ya. Prinsip-prinsip pembelajaran itu mempunyai 3 poin. Yang pertama ada prinsip umum dan khusus, lalu ada pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir ada sistem penilaian dan pelaporan. Yang pertama itu ada prinsip umum. Prinsip umum juga mempunyai beberapa poin teman-teman. Ada prinsip motivasi, ada prinsip latar dan konteks, ada keterarahan, ada hubungan sosial, ada belajar sambil bekerja, ada prinsip individualisasi, ada prinsip menemukan, dan yang terakhir ada prinsip pemecahan masalah. Nah, yang pertama ada prinsip motivasi. Dalam prinsip ini, guru diwajibkan untuk lebih memotivasi lagi siswanya agar menimbulkan rasa gairah dan semangat yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran di sekolahnya. Lalu ada prinsip latar atau konteks. Dalam prinsip ini, guru diwajibkan untuk lebih mengenal lagi lebih dalam karakter-karakter siswa. Nah, dan diusahakan untuk para guru nih ya, jangan mengulang lagi pembelajaran yang sudah diajarkan sebelumnya. Itu untuk menghindari dari kebosanan siswa atau dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh siswanya. Selanjutnya ada prinsip peta-arahan. Nah, setiap kali melakukan kegiatan pembelajaran, guru diharuskan merumuskan terlebih dahulu pembelajaran secara jelas dan lebih detail. Itu untuk agar nanti pembelajaran yang akan diajarkan lebih teratur ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada prinsip hubungan sosial. Dalam kegiatan pembelajaran, guru juga perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu mengoptimalkan interaksi antara guru dan siswa atau antara siswa dan siswa, bahkan antara siswa dan lingkungan luarnya. Selanjutnya ada prinsip belajar sambil bekerja. Nah, dalam prinsip ini, siswa dituntut untuk melakukan percobaan atau yang sering disebut dengan praktikum yang menghasilkan siswa dapat menemukan hal-hal yang baru dalam penelitian tersebut atau pengamatan tersebut. Selanjutnya, ada prinsip individualisasi. Dalam prinsip ini, guru perlu mengenal kemampuan awal dan karakteristik setiap peserta didik secara mendalam tentunya. Nah, jadi dalam prinsip ini, guru sangat berperan penting dalam kegiatan pembelajarannya. Yang selanjutnya ada prinsip menemukan. Di prinsip ini, guru juga perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu mendorong untuk lebih terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Yang terakhir ada prinsip pemecahan masalah. Dalam prinsip pemecahan masalah ini, guru hendaknya sering mengajukan berbagai persoalan atau problem yang ada di lingkungan sekitar. Tentunya untuk lebih mengajarkan siswa bagaimana pemecahan masalah yang ada di sekitar lingkungan siswa tersebut. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke materinya aja ya. Prinsip-prinsip pembelajaran itu mempunyai 3 poin. Yang pertama ada prinsip umum dan khusus, lalu ada pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir ada sistem penilaian dan pelaporan. Yang pertama itu ada prinsip umum. Prinsip umum juga mempunyai beberapa poin teman-teman. Ada prinsip motivasi, ada prinsip latar dan konteks, ada keterarahan, ada hubungan sosial, ada belajar sambil bekerja, ada prinsip
individualisasi, ada prinsip menemukakan, dan yang terakhir ada prinsip pemecahan masalah. Nah, yang pertama ada prinsip motivasi. Dalam prinsip ini, guru diwajibkan untuk lebih memotivasi lagi siswanya agar menimbulkan rasa gairah dan semangat yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran di sekolahnya. Lalu ada prinsip latar atau konteks. Dalam prinsip ini, guru diwajibkan untuk lebih mengenal lagi lebih dalam karakter-karakter siswa. Nah, dan diusahakan untuk para guru nih ya, jangan mengulang lagi pembelajaran yang sudah diajarkan sebelumnya. Itu untuk menghindari dari kebosanan siswa atau dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh siswanya. Selanjutnya ada prinsip peta arahan. Nah, setiap kali melakukan kegiatan pembelajaran, guru diharuskan merumuskan terlebih dahulu pembelajaran secara jelas dan lebih detail. Itu untuk agar nanti pembelajaran yang akan diajarkan lebih teratur ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada prinsip hubungan sosial. Dalam kegiatan pembelajaran, guru juga perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu mengoptimalkan interaksi antara guru dan siswa atau antara siswa dan siswa, bahkan antara siswa dan lingkungan luarnya. Selanjutnya ada prinsip belajar sambil bekerja. Nah, dalam prinsip ini, siswa dituntut untuk melakukan percobaan atau yang sering disebut dengan praktikum yang menghasilkan siswa dapat menemukan hal-hal yang baru dalam penelitian tersebut atau pengamatan tersebut. Selanjutnya, ada prinsip individualisasi. Dalam prinsip ini, guru perlu mengenal kemampuan awal dan karakteristik setiap peserta didik secara mendalam tentunya. Nah, jadi dalam prinsip ini, guru sangat berperan penting dalam kegiatan pembelajarannya. Yang selanjutnya ada prinsip menemukakan. Di prinsip ini, guru juga perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu mendorong untuk lebih terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Yang terakhir ada prinsip pemecahan masalah. Dalam prinsip pemecahan masalah ini, guru hendaknya sering mengajukan berbagai persoalan-persoalan atau problem yang ada di lingkungan sekitar. Tentunya untuk lebih mengajarkan siswa bagaimana pemecahan masalah yang ada di sekitar lingkungan siswa tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pembelajaran dalam kelas inklusif. Pelaksanaan pembelajaran dalam kelas inklusif tentunya tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan secara umum. Dia harus melaksanakan prinsip-prinsip umum seperti biasanya. Hanya saja dalam kelas inklusif ini ada prinsip-prinsip khusus yang harus kita sesuaikan dengan kelainan yang dimiliki oleh siswa atau pendidik atau peserta didik yang kita ajarkan. Dan lalu kita harus mempersiapkan hal-hal untuk melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Yang pertama adalah merencanakan kegiatan pembelajaran. Untuk merencanakan kegiatan pembelajaran, kita harus merencanakan tujuan, menetapkan tujuan. Apakah tujuan apa yang harus kita capai dalam pembelajaran 1 minggu tersebut atau 1 hari tersebut? Apa yang kita capai? Lalu yang kedua ada merencanakan pengelolaan kelas. Perencanaan pengelolaan kelas ini penting bagi kelas inklusif karena agar terjadinya kondusif di dalam kelas. Lalu yang ketiga ada perencanaan pengorganisasian bahan. Nah, ini berkaitan dengan bahan ajar yang akan kita gunakan nanti ketika pembelajaran berlangsung. Apakah siswa dapat mengerti dengan bahan ajar tersebut atau tidak? Lalu ada kegiatan pengelolaan belajar, ada penggunaan sumber belajar, dan ada merencanakan penilaian. Nah, dalam merencanakan penilaian ini tentunya berbeda dengan merencanakan penilaian pada umumnya. Soalnya kita harus mempertimbangkan kekurangan-kekurangan siswa kita dengan penilaian yang akan kita buat nantinya atau kita putuskan gitu. Lalu yang kedua ada melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada
hal tersebut kita perlu berkomunikasi dengan siswa. Tentunya berbeda dengan siswa pada umumnya. Kita harus punya kemampuan, misal kepada yang mempunyai kekurangan dalam pendengaran atau penglihatannya, kita harus punya cara-cara khusus untuk berkomunikasi. Terus ada mengimplementasikan metode, terus mendorong siswa untuk terlibat secara aktif, penguasaan materi, dan yang paling penting adalah mengelola waktu, ruang, bahan, dan perlengkapan pengajaran. Lalu ada mengelola pembelajaran kelompok yang kooperatif, ya, agar terjalannya pembelajaran tersebut dengan baik dan tersampaikan pada peserta didik. Di sini saya akan membahas tentang sistem penilaian dan pelaporan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, penilaian pendidikan terdiri atas yang pertama adalah penilaian hasil belajar oleh pendidik, yang kedua adalah penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan yang ketiga adalah penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Yang pertama akan saya bahas adalah mengenai sistem penilaian. Sistem penilaian dalam ruang lingkup pendidikan inklusif ini mengacu pada model pengembangan kurikulum yang digunakan. Terdapat 3 kemungkinan proses penilaian yang dapat kita gunakan atau yang dapat dilakukan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di antaranya yaitu yang pertama adalah mengikuti kurikulum umum yang berlaku untuk peserta didik di sekolah pada umumnya. Maka penilaiannya menggunakan sistem penilaian yang berlaku di sekolah tersebut. Yang kedua adalah menggunakan kurikulum yang dimodifikasi. Artinya menggunakan sistem penilaian yang sudah dimodifikasi dan disesuaikan kurikulum yang dipergunakan. Yang terakhir adalah mengikuti kurikulum rencana pembelajaran individualisasi. Artinya, penilaiannya bersifat individual dan didasarkan pada kemampuan awal atau kemampuan dasar si peserta didik. Yang kedua adalah sistem penilaian. Jadi, sistem penilaian yang digunakan di sekolah-sekolah inklusif itu adalah sistem penilaian menggunakan sistem penilaian kelas. Penilaian kelas ini bukan berarti penilaian itu hanya dilakukan di dalam kelas saja, tetapi juga di luar kelas. Baik itu secara informal maupun formal atau dilakukan secara khusus. Jadi, penilaian kelas ini dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan belajar mengajar peserta didik. Data yang diperoleh oleh guru selama kegiatan belajar mengajar berlangsung dapat dijaring dan dikumpulkan melalui prosedur dan alat penilaian yang sesuai dengan kompetensi dan hasil belajar yang akan dinilai. Dari penilaian kelas ini dapat menghasilkan informasi tentang pencapaian kompetensi menyeluruh dari peserta didik dalam satu kelas. Dan hasil penilaian kelas ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah program perbaikan atau remedial. Perbaikan ini dilakukan bagi peserta didik yang prestasinya di bawah ketuntasan yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah program pengayaan bagi peserta didik yang lebih cepat mencapai batas ketuntasan. Yang ketiga adalah perbaikan program dan proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah penentuan kenaikan kelas. Sekian penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.